Proporsi laporan kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan bahwa kampus atau perguruan tinggi berada di urutan pertama dari yang lainnya. Berdasarkan data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2024 secara real time oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data menunjukkan bahwa mahasiswa dan pelajar merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sementara mitos itu berkata bahwa pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi dan berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar dan lihat, tempat terjadinya pelecehan seksual kebanyakan adalah di sekolah dan kampus, dan ini merupakan ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik ternyata bukan terjadi di malam hari, tetapi di siang hari. Iya, siang hari. Tanpa gelap memberikan kesempatan untuk sembunyi, ditambah lagi pakaian yang dikenakan korban bukanlah faktor yang signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan seksual. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tetapi apa yang juga disebut dengan catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi, atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya dilontarkan. Teman-teman, pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik ternyata bukan perihal angka korban, tetapi juga menjadi batu sandungan sepak terjang bagi perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya apakah kita berharga. Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang harusnya kita terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Bahkan semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita, dan kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu dan tak bisa membantu. Mungkin terlalu terkejut, takut, ragu-ragu, atau bimbang, atau seperti yang terdata bahwa 91% di antara kita tidak bisa melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Padahal kita sebagai bystander yang aktif harus mengetahui perbedaan tentang pelecehan seksual. Pertanyaannya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Kita sebagai bystander yang aktif harus mengetahui definisi dari tindak pidana kekerasan seksual, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, bentuk pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, prinsip penanganan, bentuk penanganan, serta sasaran penanganan kekerasan seksual. Lantas, apa itu tindak pidana kekerasan seksual? Tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan atau kegiatan seksual, baik secara kontak maupun non-kontak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, baik secara fisik, mental, sosial, psikologi, serta kerugian ekonomi bagi si korban, terutama perempuan dan anak-anak. Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, serta eksploitasi seksual. Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus sesuai Permendikbud nomor 30 tahun 2021.
Lantas, apa yang sebenarnya dapat kita lakukan? Terdapat 5D atau 5 cara yang dapat melindungi seseorang dari kasus pelecehan seksual. Terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Beberapa prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual sebagai berikut. Kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan. Sedangkan sasaran penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terdiri dari mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan dalam pelaksanaan Tridharma, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sobat-sobat Satgas PPKS dimanapun kalian berada, mari ciptakan lingkungan kampus yang bebas anti kekerasan seksual untuk lingkungan akademik yang lebih baik.